Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai sore ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, memberi kita waktu untuk bernafas, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi kita rezeki Allah sehingga kita masih bisa makan dan bisa pakai. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya insya Allah tercurah kepada kita. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat mulia karena hari ini adalah pergantian tahun Hijriah. Untuk itu saya akan menyampaikan dengan tahun baru ini, saya akan memberikan satu materi yang berjudul akal dan hikmah. Dikisahkan bahwa Asmai, salah seorang syekh Islam dan ulama yang terkemuka, suatu hari ia duduk di dalam halaqah ilmu dan di sekelilingnya terdapat banyak lelaki dan anak-anak muda. Di sekelilingnya terdapat banyak lelaki dan anak-anak muda, dan di akhir pengajian dia meminta seorang anak yang tadinya bertanya saat pengajian dengan pertanyaan yang mengagumkan untuk tinggal sebentar. Selanjutnya tinggallah anak itu sebentar, kemudian Syekh bertanya kepadanya, "Wahai anakku, sungguh aku kagum dengan kefasihanmu di dalam kelancaranmu berbicara, dan aku bertanya kepadamu satu pertanyaan. Aku harap kau mampu menjawabnya." Anak itu berkata, "Silakan Syekh." Maka Syekh tersebut bertanya, "Apabila kamu menjawab, niscaya tak akan ragu-ragu jawabannya. Namun jika tak dapat menjawab, niscaya saya katakan tidak tahu sehingga saya tidak bisa menjadi pendusta." Saya itu pun berkata, "Semoga Allah memberi kasihan kepadamu, wahai anakku. Apakah kamu memang ketika mempunyai uang 1 juta dinar, tetapi kamu menjadi orang yang bodoh?" Anak itu menjawab, "Tidak wahai Syekh." Syekh bertanya lagi, "Mengapa kamu memiliki harta yang sangat banyak? Kamu bisa berbuat apa saja yang kau inginkan." Anak itu menjawab, "Saya takut akan menjalankan harta itu, sehingga menghabiskannya karena kebodohan saya. Kecerdasan akal lebih utama, wahai Syekh, karena akan mendatangkan harta, sedangkan kebodohan akan menghabiskan harta." Saudara-saudara, teman-teman, keluarga besar Maluku Utara yang sangat saya hormati, para tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama yang mendengarkan dan melihat video ini supaya bisa berakal. Syekh berkata, "Kau benar wahai anakku, semoga Allah mengasihanimu wahai anakku. Berdirilah dan pergilah kamu sekehendakmu. Kau termasuk salah satu ulama masa depan, insya Allah." Dari cerita ini maka timbullah sebuah pertanyaan. Kalau kita memiliki ilmu, maka ilmu itu harus diajarkan. Kalau kita pintar, maka kita pintar menilai yang benar. Kita harus menghargai orang yang berbuat. Berbuat itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mampu menilai orang dengan baik. Karena menilai orang yang baik, orang yang bekerja sebaik mungkin, kemudian kita menilai dengan jahat, maka kemungkinan kita menjadi orang yang jahat dalam hal penilaian.
inilah yang sekarang kita rasakan, karena dengan kehadiran pemerintah Republik Indonesia ini, maka kita sebagai warga masyarakat, kita harus selalu mampu menilai pemerintah dengan akal yang sehat. Ini yang penting harus kita pikirkan. Antara akal dan hikmah ini kita harus tanamkan dalam diri kita. Antara akal dengan kemajuan juga harus tanamkan dalam diri kita. Orang yang baik adalah orang yang mampu menilai orang baik. Tapi orang baik dinilai orang yang tidak baik, maka akan menjadi buyar. Amal kebaikan akan hancur. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Dengan pesan, mari kita menjaga ketertiban, keamanan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan menuju pemilihan pada tahun 2024 berjalan dengan aman, tertib, damai dan lancar. Mungkin ini yang Ustadz sampaikan. Semoga saudara-saudara yang mendengar ini menjadi paham dan mengerti. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Makian ada di Pulau Makian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.